ini namanya tuh Amalia, panggilannya Amal. Amal, Nah, dia ini punya masalah sama adiknya. masalah apa tuh? Masalahnya sih dia nggak cerita jelas sih, Yo. Cuman dia bilang dia punya masalah sama adiknya akibat dari keegoisannya dia di masa lalu. Keegoisan. Jadi Maksudnya dia egois? berantem gitu sama adiknya, berantem sampai akhirnya lost contact sama adiknya. Dan berimbas sama ibunya juga, Yo. Bentar-bentar lost contact sama adiknya. Berarti sih si Amal ini keluar rumah atau malah Ya. adiknya sama ibunya yang pergi? Ya. Dari pengakuan dia ke gue sih di telepon dia bilang dulu dia sempat emosi saat masa-masanya dia egois itu, dia sempat emosi dan akhirnya dia memutuskan buat pergi dari rumah. Oh, gitu. Dan dari situlah dia udah lost contact sama adiknya, bahkan sampai ibunya pun lost contact sama dia. Dia udah sama sekali tidak ada hubungan komunikasi sama keluarganya. Emang masalahnya berat banget ya sampai keluarganya kayak begitu pergi. Itu dia. Gue kan penasaran kan, akhirnya gue tanya di telepon, tapi dia bilang, please mbak, ntar aja pas ketemu saya ceritain intinya permasalahannya kayak gimana, tapi saya minta tolong banget. Dia bilang kayak gitu kan, gue akhirnya kasihan kan, Yo. Ya kebetulannya sambil ngabarin. Nah ya orangnya, gue juga kurang jelas nih fotonya. Mana Pak? Oh, Mbak Amal ya? Oh iya iya. Bener. Oh, halo, saya Mario. Halo, saya Fatia mbak. Jadi tujuan Mbak Amal minta tolong sama kita tuh apa Mbak? Boleh Iya. ceritain sedikit Iya, lah? sebenarnya ini karena keegoisan saya sih. Egois gimana Mbak? Coba dijelasin lebih detail ya Mbak. Di umur saya yang sekarang ini, di usia 40 tahun, saya belum nikah, Mbak. Belum menikah. Iya, Terus masalahnya kalau emang belum menikah kenapa mbak? ini sebenarnya karena keegoisan saya, Mbak. Keegoisan, bisa coba dijelasin lebih detail Mbak? Soalnya biar kita juga paham Iya. maksudnya apa. Saya ini terlalu banyak kriteria, terlalu pemilih. Orang tua saya banyak jodohin ini, itu, semuanya saya tolak. Ditolak. Ya karena saya terlalu mentingin karir saya. Mentingin karir enggak? Iya. Ya karena saya kan mikir ya, kalau orang nikah itu kan harus mapan. Nanti gimana anak-anak saya, kehidupan saya ke depannya, kelanjutannya. Saya mikir banyak pikiran. Iya sih, wajar kalau misalnya perempuan banyak berpikir kayak gitu. Tapi tadi mbak bilang banyak yang dijodohin. Ya, maksudnya dari yang udah dijodohin masa nggak ada satupun yang mbak suka atau mbak setuju gitu? Ya seperti itu, Mbak. Saya terlalu banyak kriteria, makanya orang tua marah. Jadi 3 bulan yang lalu adik saya tuh menikah. Iya. Intinya tuh saya sebenarnya nggak terima ya, karena saya ngerasa dilangkain sama mereka. Loh, merasa dilangkain kan bukannya emang keputusan mbak untuk memilih tidak menikah dulu dan lebih mementingkan karir. Jadi kalau misalnya ada yang mbak udah nikah duluan, masalahnya apa? Ya saya nggak ngerasa, saya nggak mau dilangkain sama mereka. Oh, jadi Mbak merasa nggak mau dilangkahin. Disitulah Mbak merasa egoisnya di situ. Iya. Cuman kan kesannya jadi Mbak menghalangi kebahagiaan orang Iya. ya. Ya disitulah makanya saya pergi dari rumah. Saya nggak terima aja kalau adik saya nikah duluan gitu loh. Ya gimana, terus terang malu dilangkain sama adik saya, itu saya malu gitu loh. Makanya saya jadi berantem sama adik saya. Berantem sama adik karena adik memutuskan untuk menikah duluan dan mbak pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah. Iya, saya memutuskan untuk pergi dari rumah karena saya berantem sama adik saya, sama keluarga saya, sama ibu saya gitu. Ya iya sih, menurut saya itu cukup egois. Terus sekarang motivasi mbak buat minta maaf apa? Tujuan mbak buat minta maaf? Kan itu mbak semua ya? Maksudnya yang bisa merubah pikiran mbak akhirnya sekarang mau minta maaf sama keluarga mbak. Saya tuh lagi sakit. Sakit jantung. Mbak lagi sakit. Sakit apa? Sakit ini.
jantung. Mbak lagi sakit jantung? Iya. Astagfirullahaladzim. Makanya saya ngerasa bersalah banget. Jadi itu yang memotivasi Mbak buat balik lagi mencari keluarga Mbak, buat minta maaf gitu. Iya. Saya ngerasa bersalah banget sama keluarga saya. Saya mau minta maaf sama mereka. Saya udah berusaha ya untuk pulang ke rumah, untuk cari mereka. Tapi nggak ada, saya nggak nemuin mereka. Nggak Saya- nemuin? Iya, Maksudnya? mereka udah pergi, udah pindah dari situ. Kita bakal bantu Mbak, cuman kita untuk memulai pencarian ini kita harus dimulai dari mana? Mbak Iya, ada... soalnya Mbak kan belum banyak cerita juga kan. Jadi gini ya, saya cuma tahu tempat kerja adik ipar saya. Tadi kita. Iya, Rido. Adik ipar. Iya, adik ipar saya. Mbak nggak tahu tempat kerja adik Mbak? Nggak tahu. Taunya di Kipar. Jadi saya tahu, cuman dia udah pindah dari tempat kerjanya. Berarti Mbak cuma tahu tempat kerjanya adik ipar Mbak. Iya, Kita mau coba pencarian dari situ. iya, dari situ. Kita mau cobain. Iya, coba cari ke situ. Pasti Rido tahu keberadaan mereka. Namanya Rido. Rido. Ya udah kalau gitu kita langsung ke sana aja. Ya udah. Ayo semua yuk. Antara Rido di sini nih, Mas. Ini, di depan motor dua iya, ini. Iya, benar di sini nih. Tapi kayaknya Mas Mario aja turun ya. Apa kan? Karena kan dia pernah marah sama saya waktu dia nggak bisa nikah sama adik saya kan. Itu yang tadi Kayak gua marah. Itu yang tadi gue khawatirin. Kan banyak udah kan tapi Tentang mereka gitu loh. Jadi Mas dulu. Tapi gini deh, coba. Gue turun, gue coba nanya sama dia keberadaan Rido. Kalau misalkan Rido memang ada di situ, gue coba nanya-nanya apakah Ridonya masih kenal sama Mbak Ama. terus kan kalau dia nanya, Nah, gue ngomong aja kalau gue punya urusan bisnis sama Mbak Ama. Kan emang Mbak Ama iya. wanita karir kan, kakak iparnya kan. Gue coba aja nanya. Jadi seolah kita sebenarnya nyari nafkah. Cuman gue nggak boleh pakai seragam. Ya jangan, nggak bawa jaket. Nggak? Ya, Gue nggak bawa jaket. ya udah lepas aja. Ntar ya. Iya mas. Jangan sampai ketahuan ya yuk. Mas, Besi, Ya. mau nanya mas. Kenal yang namanya Rido nggak mas? Ridonya ada, kenapa ya mas? Oh, gini mas, nanya Rido emang kerja di sini ya? Iya, kerja di sini. Ya. Oh, boleh ketemu sama Ridonya? Wah, Rido ini baru aja keluar meeting. Tuh. Oh ya udah kalau gitu, ya udah saya tunggu di sana dulu ya mas ya. Siap, Yaudah, siap, makasih ya mas ya. Sama-sama mas. Oke mas. Nggak apa-apa mas. Assalamualaikum mas. Gue udah nanya sama masnya, katanya emang Rido kerja di sini, tapi Ridonya lagi keluar meeting. Mas, biasanya tuh kan kalau meeting kan pasti balik lagi ke kantor ya. Gimana kalau kita tunggu aja ya di sini ya? Mau nunggu di sini? Iya, tunggu aja deh. Ya udah, nggak Tungguin apa-apa. aja, ya. Ya nggak apa-apa sih. Kita coba tunggu aja dulu ya. Coba aja ya mas ya. Masuk lagi. Bisa nggak ya kita dapetin sesuatu info apapun gitu dari Rido? Nanti deh mbak, saya coba pikirin lagi. Apa mungkin di tante saya, teman-temannya adik saya, atau di mana gitu. Saya sih, udah lost contact semuanya mbak. Soalnya kita butuh banget sih ini buat data, jadi kita tahu juga kan. Iya. Itu siapa? Itu kayaknya kayak Rido tuh mas. Itu Rido? Iya itu bener deh mas. Itu Rido? Iya itu bener Rido. Mana? Coba deh mas. Tunggu sini bentar. Iya. Mario sebenarnya nggak kenal sama Rido. Halo. Iya. Halo Mas Rido. Siapa? Saya Mario. Hah? Gini, pengen ngobrol sebentar mas, sedikit mas. Gini mas, kenal sama itu kan, Mbak Amalia kan? Amalia. Ah, Siapa ya? Mbak Amal, katanya kakak ipar mas. Enggak kenal saya.
Ah, masa nggak kenal mas? Ini orangnya. Yang ini nih. Ya, yang ini. Nggak, katanya mas ada iparnya, makanya saya kesini. Jadi gini loh mas, saya tuh ada urusan bisnis sama dia. Nah makanya saya nyari dia tapi nggak ketemu-ketemu. Makanya saya dapat informasi kalau mas ini ada iparnya, makanya saya kesini nanya, mas kenal nggak atau nggak di mana? Enggak, saya nggak kenal. Kalau Mas mau, cari aja di kantornya. Terus saya dapat informasi katanya mas ini ada iparnya, masa nggak kenal? Oh enggak. Salah kali. Nggak gini mas. Ya mungkin mas tahu di mana adiknya tinggal atau mungkin Tunggu. ibunya. Gini aja deh, gini. Saya udah bilang sama Mas ya, saya nggak kenal yang namanya Amalia. Justru saya nggak kenal. Masa nggak kenal? Saya nggak kenal. Mas kan ada iparnya. Ipar dari mana? Mas jangan sembarangan deh. Oh, ya udah gini, saya nanya alamat ibunya aja deh kalau mas tahu. Saya udah berapa kali bilang sama Mas ya, saya nggak kenal namanya Amalia, itu saya nggak kenal. Yang Mas bilang saya adik iparnya, itu saya nggak kenal. Saya masih banyak kerjaan di dalam, jadi sorry aja deh. Mas cari aja di kantornya. Mas, bentar dulu. Lu maksud lu? Apaan lu? Enggak. Kan lu gue bilang, gua nggak kenal namanya Amalia. Kenapa lu ngotot sama gua? Ya, kasih tahu aja mas di mana alamat ibunya. Gua nggak tahu dan gua nggak mau tahu. Ya, lu cari aja. Kan lu punya bisnis sama dia, bukan sama gua kan? Lu punya bisnis sama gua nggak? Lu siapa gua? Lu kenal juga? Bukan Nggak gitu tahu. mas, bukan gitu. Cuman pengen nanya aja. Lu kalau mau nanya, yang lu cari itu lu tanya. Jangan tanya ke gua nggak tahu. Loh, makanya saya kesini, saya dapat informasi katanya mas tahu, ada iparnya, makanya saya ngobrol sama Lu mas. udah gua bilangin dari tadi. Gua nggak tahu yang namanya Amalia. Gua bukan adik iparnya. Terus mau gimana? Mas, ngobrol bentar mas. Lu mau apa sih lu? Nggak mau apa-apa. Kita cuma ngobrol Dari aja. tadi Mas. gua perhatiin lu, udah gua jelasin. Tahuan kalau kita turun. Lu maksud lu apa di sini? Security. Ya udah. Sorry mas kalau ganggu ya. Ya sorry mas kalau ganggu mas. Yo, Aduh. gimana mas? Kok tadi malah ribut-ribut gue liat? Iya, dia malah marah-marah. Kan coba nanya sama dia, bener namanya Mas Rido, bener. Terus gue coba ngomong, gue punya urusan, gue punya bisnis sama Ibu Amal. Terus? Pertamanya dia ngaku, dia nggak kenal. Gue coba-coba pancing terus, dia tetap kekeh, dia nggak kenal. Gimana ya? Kalau Rido nggak bisa ngasih apa-apa, kita juga harus cari option lain. Iya, bisa keluar aja ya. Jangan. Enggak, orang Mario aja tadi udah diusir, setelah Apa-apa deh. Orangnya keluar. Mendingan saya keluar aja deh, Mas, Mas. tenang dulu. Mau ngapain? Iya, ntar malah ribut. Saya harus keluar, saya harus ketemu adik saya. Iya, Mbak, ngerti tadi Mbak, kan tapi Mario bukan saya harus ketemu adik Iya, saya. tapi bukan begitu Cuman caranya, dia. Mbak. Mbak, tenang dulu, Mbak. Itu. Lah, tuh. Mbak. Rida? Rida? Mbak, Rida? Udah, Mbak. Mbak ngapain lari ke sini? Mbak kabur. Udah mending kita kejar naik mobil aja. Ya udah kita kejar naik mobil aja Ya ya, udah, Mas. ayo. Pakai keluar sih ah. Kalau misalkan kita ngejar pakai mobil, takutnya macet nih. Gua kabarin Iqbal dulu deh. Balik, Iqbal, monitor Iqbal. Iya, monitor Mario. Bal, lu coba ikutin itu deh, motornya Rido. Lu kan naik motor kan, lu ikutin motornya Rido, takutnya kita kan naik mobil, takutnya kita kejebak macet. Oke, siap. Nah, lu duluan aja atau lu kalau bisa ngikutin kita ya, terserah lah, pokoknya lu ikutin Rido, oke? Siap. Ayo mas. Kan Mbak, udah bilangin dengerin kata kita deh. Kalau kayak gini kan ribet lagi Mbak. Ayo mas, cepetan mas. Oke, siap. Mbak, Mbak kenapa? aduh, Jantungnya sakit? iya. Astagfirullah. Kamu ini? Iya. Ada obat nggak? Iya Mbak, ada obat nggak yang harus dikonsumsi biasanya? Wah, bawa nih kayaknya. Ya Allah. Iya udah. Mbak mau gimana?
Nggak ada ini. Gak ada. Aduh, gini deh, Mbak tenang dulu, Mbak tarik nafas. Atur nafasnya aja, Mbak. Atur nafasnya aja, Mbak. Gak ada, gak ada. Ada. Ayo, udah. Terus, Mbak, pelan-pelan nggak minum, pelan-pelan. nafasnya Mbak diatur, Mbak. Ini gimana? Kita mau ikutin terus atau kita bawa ke rumah sakit aja, Mbak ya? Gak apa-apa, ikutin aja. Ya minta, ya sama rumah sakit nggak apa-apa. Udah ada tim yang ikut Gak kok. apa-apa. Mbak, entah takutnya Mbaknya kenapa-napa. Nggak apa-apa. Kita masih panjang loh kita ini. Mbak yakin? Yakin ya? Ya, Bang, masuk, Bang. Mario, ini kondisi macet banget, Mario. Motor juga kesendat. Ini kayak kehilangan jejak nih, Mario. Lu kehilangan jejak? Iya, tapi gua masih usahain tuh cari sih. Mana dong? Bang, Aduh. lu kan naik motor, lu nyelip-nyelip dikit lah. Pokoknya lu ikutin, lu jangan sampai kehilangan jejak. Oke, ini serius nih. Kelihatan. Gua kejar lagi nih, gua kejar lagi. Pokoknya lu ikutin ya, lu pepet terus jangan sampai kehilangan jejak.